Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Taufik Family. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Hari ini saya akan berbagi informasi mengenai cuci hidung. Jadi pada beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi dari saudara, rekan, kemudian teman-teman, bahwa salah satu cara untuk membuat diri kita tetap sehat, kita dapat melakukan dengan cara mencuci hidung. Kenapa demikian? Jadi setiap harinya itu banyak partikel atau virus-virus yang kita hirup dengan tidak sengaja melalui hidung kita, gitu. Seperti itu. Mungkin karena kondisi alam juga saat ini kondisinya seperti ini, dan memang suasana wabah masih belum bersahabat. Jadi ada beberapa informasi yang saya dapatkan dari beberapa pakar ternama. Yang pertama adalah Dr. Indro. Dr. Indro merupakan salah satu dokter yang memang sudah banyak meneliti banyak virus. Beliau sangat menyarankan untuk melakukan cuci hidung atau irigasi hidung. Jadi di mana saat proses irigasi sendiri ini bisa mengeluarkan banyak virus yang terdapat di dalam saluran hidung kita. Dan saya juga melihat dari beberapa rekomendasi rekan-rekan dokter yang sangat bagus menurut saya informasi dan pengalamannya, gitu. Terutama ada Dr. Rio. Beliau adalah salah satu dokter gigi yang memang setelah melakukan praktek, beliau selalu melakukan cuci hidung untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di saluran pernapasan. Memang sangat riskan sekali dengan kondisi seperti ini. Nah, sebenarnya banyak sih alat yang bisa digunakan untuk melakukan terapi cuci hidung sendiri. Dan kebetulan kemarin saya membeli satu alat ini yang dinamakan dengan Water Plus Smart Bowl di salah satu marketplace. Saya membelinya di Shopee, kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia alatnya. Pada dasarnya alat yang dapat digunakan bisa beragam ya, bisa menggunakan seperti alat suntik, kemudian mungkin yang lebih simple bisa menggunakan tempat botol kecap yang ada ujungnya, itu juga bisa. Lebih ekonomis juga, harganya sekitar 5-10 ribu. Atau kalau memang mau lebih ekonomis, teman-teman bisa menggunakan air yang sudah diberi garam dan dimasukkan ke dalam plastik. Nah, saya menggunakan ini setelah saya lihat di marketplace dan beberapa review dari rekan-rekan dokter. Ini sangat praktis sekali. Jadi nanti ada tombol di ujungnya. Ini bisa digunakan ketika kita akan melakukan proses cuci hidung. Kita tinggal tekan di belakang tombolnya, kemudian airnya itu keluar. Nah, seperti apa dan bagaimana caranya, kita unboxing dulu ya. Oke, check it out. Saya membelinya di Shopee. Range harganya sendiri sekitar 40 ribuan sampai dengan 80 ribu. Yang mungkin 80 ribu sudah dilengkapi dengan garam yang bisa digunakan sebagai proses irigasi. Yuk, bismillah, kita buka ya. Bismillah. Seperti ini teman-teman. Jadi ada yang kita dapatkan ada 4 elemen. Yang pertama ada botolnya sendiri. Botolnya di sini ada ukurannya 300 ml. Kemudian ini tutup dari botolnya. Dan kemudian ini adalah 2 alat yang untuk kita gunakan ke hidung kita, gitu. Dan alatnya sendiri ada 2 tipe, ada yang oval, ada yang lancip, gitu. Kita tinggal sesuaikan dengan kontur atau tekstur dari hidung kita sendiri. Dan
apa namanya alat-alat yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan untuk proses irigasi hidung. Yang pertama kita menggunakan garam krosok atau garam kasar. Jadi garam yang digunakan itu adalah garam yang tidak beriodium. Kenapa demikian? Penjelasannya menurut para ahli atau rekan-rekan dokter yang sudah melakukan uji coba ini. Jadi garam murni yang tidak mengandung iodium itu bisa melepaskan virus-virus yang ada dalam hidung kita seperti itu. Nah, detailnya seperti apa teman-teman bisa melihat atau mencari penjelasannya dari para pakarnya. Dan sebenarnya untuk proses irigasi hidung sendiri ini bisa menggunakan cairan HCl atau cairan infus, karena memang sulit untuk mendapatkan dan biayanya juga cukup mahal untuk kita masyarakat umum. Kita bisa menggunakan garam krosok ini juga harganya sangat ekonomis, 8.000 kurang lebih 5-8.000 1 kilo. Kita hanya menggunakannya 1 sendok makan untuk 1 liter. Jadi ketika misalnya 300 ml bisa disesuaikan, artinya sekitar 1/3 dari jumlah sendok itu. Oke, kemudian ada air. Kita menggunakan air mineral atau air masak, tidak menggunakan air mentah yang dari keran atau dari sumur. Kemudian sendok dan wadah untuk proses nanti kita melakukan irigasi. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan di toilet ataupun di wastafel, karena saya akan membagi info bagaimana caranya seperti apa. Kita gunakan wadah ini ya teman-teman ya. Nah, setelah kita buka kemasan dari tempat yang kita beli tadi, jangan lupa ini harus dibersihkan dulu agar lebih steril. Dibersihkan dulu. Setelah bersih kita siap untuk melakukan proses irigasi. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat video berikut ini. Baik sahabat, sekarang kita akan memulai membuat cairan yang akan kita gunakan untuk mencuci hidung. Jangan lupa takarannya untuk 1 sendok makan itu setara dengan 1 liter air. Nah, karena botol ini hanya 300 ml, kita perkirakan adalah 1/3 sendok makan dari garam kasar atau garam krosok. Ingat ya, bukan garam beriodium. Karena apa? Ketika garam beriodium itu bukan untuk melepaskan virus, tetapi membuat virus itu semakin menempel pada rongga-rongga hidung kita. Setelah garam kita masukkan air mineral. Sebenarnya bisa juga dicampur dengan air hangat, atau kalau informasi yang diberikan oleh Dr. Rido ini bisa menggunakan air garamnya dimasak terlebih dahulu gitu ya, supaya cepat larut. Kalau saya lebih mencampurkan air, nanti kita tinggal cek di kocok aja sehingga garam-garam yang tadi sudah kita masukkan ini bisa lebih larut. Jadi cairan ini bisa digunakan sebagai pengganti cairan infus yang akan kita gunakan sebagai media cuci hidung. Oke teman-teman, setelah dilihat sudah tidak ada gumpalan garam sudah larut dengan air, kita bisa menyiapkan wadah. Pertama kita pasang dulu yang berwarna biru ini, kita sesuaikan. Kita sebenarnya ada 2 pilihan ya, ini ada yang lonjong dan agak sedikit oval seperti ini, sesuai nyamannya dari teman-teman aja gitu. Oke, kita pindahkan dulu garam krosoknya, kemudian kita ambil wadahnya seperti ini, kita ambil tisu untuk disiapkan. Jadi nanti cara untuk proses irigasinya sendiri, misalnya yang mau diirigasi itu sebelah kanan, jadi sebelah kita miring ke sebelah kiri dan
posisi mulut harus terbuka. Jadi nanti air yang akan kita masukkan akan keluar dari sebelah kiri dan akan keluar dari mulut gitu. Nah itu proses irigasinya seperti itu. Jadi sebenarnya di kami umat muslim, proses ini pun bisa dilakukan dengan cara istinsyak, menghirup air melalui hidung saat wudu kemudian dilepaskan, dan itu banyak sekali manfaatnya. Oke, bismillah teman-teman. Jadi prosesnya kita tunggingkan ke bawah botolnya, kita posisi kepala miring, siap-siap masuk ke dalam hidung yang satu. Kemudian di sini ada tombol untuk mengeluarkan air seperti itu. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk seperti ini, mulutnya agak dibuka, tetap bernapas melalui mulut. Bismillah. Satunya lagi. Kita ulangi kurang lebih sebanyak 3 kali, kanan 3 kali dan kiri 3 kali. Oke, telah selesai. Mungkin ketika teman-teman lagi flu, stremnya juga akan ikut terbawa ya. Jadi kalau boleh saya cerita di sini, proses cuci hidung atau irigasi hidung ini rasanya seperti ketika misalnya kita berenang kemasukan air gitu. Cuma memang menurut saya nggak apa-apa sih, karena ini merupakan salah satu bagian dari ikhtiar kita. Semoga apa yang saat ini telah melanda bisa segera pulih dan berakhir. Jadi ketika ada virus-virus yang menempel atau masuk ketika kita hirup tidak secara sengaja, itu bisa keluar dengan adanya cuci hidung ini. Kenapa? Ketika misalnya kita akan melakukan tes swab baik antigen ataupun PCR, ketika misalnya itu dilakukan sampel, walaupun kita tidak sakit, tapi ternyata sampel yang ada di dalam rongga hidung atau nasofaring kita itu ternyata pas saat dilakukan swab itu terdeteksi, dan bisa jadi ini menjadi penyebab orang yang dinamakan OTG gitu. Sehingga kalau memang demikian, ini wabah nggak akan berakhir gitu. Jadi ini merupakan salah satu ikhtiar kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini semua bisa sehat dan teman-teman bisa kembali secara normal gitu kehidupannya, dan kita semua juga menjalani kehidupan secara normal. Dan sekali lagi saya pesankan di sini, proses cuci hidung ataupun irigasi hidung bisa dilakukan dengan cairan NaCl atau cairan infus. Yang lebih ekonomis, teman-teman bisa menggunakan cairan garam. Dan ingat, garam itu adalah garam murni, bukan garam beriodium atau garam masak. Jadi teman-teman bisa menggunakan garam kasar atau yang disebut dengan garam krosok. Biasanya dibeli di pasar atau tempat-tempat yang memang menjual garam atau garam laut. Nah itu bisa kita gunakan sebagai cairan penggantian NaCl. Dan yang terpenting, ingat ukurannya 1 liter itu 1 liter air hanya 1 sendok makan kurang lebih.
Jadi menurut perhitungan Dokter Rido itu hanya 1% garam murni. Nah, beda dengan air laut. Air laut itu kurang lebih kandungan garamnya sekitar 3,5% dari 3,5% kandungan garamnya. Nah, jadi ketika memang di atas 1% atau terlalu pekat nanti bisa mengganggu atau membuat rongga hidung kita terinfeksi. Tapi ketika misalnya memang sudah terbiasa sih nggak apa-apa ya. Itu benar-benar bisa melepas, cuma kita berjaga-jaga supaya semua tetap aman. Kita lakukan sesuai dengan anjuran dari para ahli. Oke teman-teman, jangan lupa selalu melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Saat ini tambahan 2 lagi sebenarnya, menghindari kerumunan dan selalu tetap hidup sehat. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.